Silakan duduk ya. Selamat pagi. Kan kita kan udah lakukan konseling 2 kali. Udah banyak berubah nggak? Ya, oke. Tadi kegiatannya apa di kelas? Masuk mata pelajaran? Masuk. Oke. Hari ini udah banyak berubah nggak dari konseling yang kemarin? Udah. Nah, sebelum itu kita tentukan waktu lagi ya. Kita tentukan 20 menit. Oke. Sekarang kita lakukan konseling ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih. Kamu katanya udah berjalan nih perubahannya. Setelah konseling pertama udah berjalan nih konseling kedua. Gimana di konseling ketiga? Udah banyak berubah nggak? Bagaimana berubahnya? Jadi lebih baik. Iya. Belajarnya jadi lebih rajin nggak? Jadi kerjain tugasnya rajin nggak? Maksudnya kayak kalau ada tugas langsung dikerjakan gitu. Oke. Nah, dari konseling pertama dan kedua, perubahan apa sih yang paling kamu rasakan? Maksudnya perubahan yang paling kamu rasakan tuh aku jadi rajin belajar atau gimana? Rajin belajar. Selain rajin belajar apa lagi? Nggak ada. Maksudnya kayak misalnya aku jadi kurang nih main gamenya, aku jadi nggak terlalu banyak main di luar nih sama teman. Nggak ada. Oke. Berarti main gamemu tetap terlaksana. Maksudnya main game tetap jalan. Tetap. Belajarnya gimana cara ngaturnya? Kayak misalnya waktu jam segini aku belajar atau jam segini aku lagi main gitu. Udah ada jadwal belajarnya, udah buat. Udah, oke, bagus. Nah, mungkin kesimpulannya itu kamu udah merubah ya, udah bisa mengubah diri, bagus, itu sangat bagus. Itulah yang tujuan kita melakukan konseling agar kamu dapat mengubah hal-hal yang menurut kamu itu mengganggu. Kamu udah paham nggak bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Udah paham nggak dengan diri kamu? Oh, ternyata aku ini lebih suka belajar dengan metode ini. Oh, ternyata aku ini lebih suka melakukan hal-hal ini. Udah paham? Udah bisa mengenali diri. Udah baik. Nah, dari kegiatan yang kemarin kita lakukan, konseling yang kemarin kita lakukan, belajarmu jadi gimana? Di sekolah jadi gimana? Di kelas kamu masih sering nggak main HP? Udah enggak. Berarti udah fokus dengan guru. Oke, bagus. Nah, berarti kesimpulannya kamu udah bisa, udah mampu untuk belajar, udah rajin belajar. Udah. Oke. Nah, selama belajar ini ada nggak kendala yang kamu rasakan? Misalnya, aduh, aku jadi malah, ternyata aku main bosan nih belajar, nggak seasik main game dan main sama teman, ada nggak? Nggak ada. Berarti kamu suka belajar. Atau kamu lebih dijauhi teman nggak? Enggak. Berarti temanmu mendukung kamu belajar lebih bagus. Di sekolah kamu rajin nggak membantu temanmu dalam belajar? Misalnya ada temanmu yang bertanya, Alfian, ini gimana nih tugas ini? Kamu paham nggak? Kamu ajarin nggak? Atau aku nggak paham, tapi sebenarnya kamu paham? Ngajarin. Oke, bagus. Di sehari-hari orang tua bagaimana? Wah, Alfian jadi berubah nih, atau bagaimana pandangan orang tua? Jadi senang. Oke. Selama melakukan konseling, ada nggak yang kamu nggak suka dari ibu? Ibu, aku nggak suka ibu gini.
selama belajar kamu jadi apa yang kamu dapatkan dari belajar? Misalnya, wah ternyata setelah belajar aku jadi banyak paham tentang ini. Atau apa yang kamu dapatkan dari belajar maksudnya kayak ternyata kamu sudah bisa mengubah minat belajar kamu nih. Kamu senang nggak dengan hal itu? Senang. Nah, mungkin dari ibu sedikit ya, ternyata kamu bisa loh mengubah minat belajar kamu itu dari yang awalnya aduh malas banget nih kalau ngerjain tugas, nantilah di rumah, nantilah di sekolah punya teman, atau lebih asik main game, lebih asik main dengan teman. Ternyata kamu bisa udah bagus itu. Nah, menurut ibu ini adalah pencapaian yang baik, ini adalah hal yang bagus, sehingga kamu lebih dapat mengubah lagi, lebih dapat membuat kamu lebih percaya diri lagi. Itu sangat bagus. Dengan kegiatan ini kamu mampu mengubah kamu dapat mengubah minat belajar kamu yang awalnya malas jadi berubah jadi rajin. Itu menurut ibu sangat bagus. Nah, ibu harap ini nggak berjalan hanya selama kita konseling loh. Maksudnya karena aku udah dikonseling sama Ibu Rita, jadi setelah itu aku nggak mau belajar lagi karena kan konselingnya udah. Kamu nggak boleh gitu ya. Ini harus tetap berjalan sampai nanti kamu selesai dengan sekolahnya. Harus diterapkan itu bahwa belajar itu hal yang menyenangkan. Belajar itu ternyata kalau kita mau itu lebih gampang loh. Misalnya kamu sekarang udah tahu kan bahwa kamu ternyata belajar aku suka dengan musik. Itu merupakan satu hal yang pencapaian yang kamu dapatkan dari diri kamu. Pesan ibu tadi satu, belajar dengan baik, sehingga ilmu itu dapat kamu terapkan, kamu pakai untuk kelanjutan masa depan kamu. Nah, ada nggak hal yang ingin kamu sampaikan atau kesimpulan deh dari hal yang kamu dapatkan? Misalnya, ternyata setelah melakukan konseling aku jadi lebih paham nih, ternyata aku lebih suka belajar kalau begini. Ada nggak? Nanti, maksudnya kamu lebih suka sambil dengar musik. Oke. Baik nggak atau aku nggak mau, aku kan udah mulai belajar, atau gimana tuh? Nggak baik banget. Main gamenya kamu rasa kok belajar ini membuat aku nggak seasik waktu main game, atau ada atau enggak? Nggak ada. Berarti kamu suka main belajar. Oke. Nah, selama belajar itu kamu ada rasa jenuh nggak? Maksudnya, aduh jenuh kali ini belajar. Ternyata belajar itu nggak terlalu mengasihkan gitu. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kamu ada belajar ini enak dong. Nah, oke, bagus deh. Nah, udah itu kamu ada nggak merasa bahwa belajar ini bagi kamu itu mengasihkan? Bagaimana cara kamu meningkatkan rasa ingin belajar? Kayak gini, misalnya ternyata aku suka belajar dengar musik, atau aku suka belajar sambil lihat gambar. Bagaimana cara kamu biar kamu tuh lebih semangat lagi belajar? Dengerin musik. Kalau dengerin musik kamu ngerasa gimana? Lebih fokus. Oke. Setelah belajar biasa kamu kasih reward ya untuk diri, misalnya aduh aku karena udah bisa mengubah ini, aku mau misalnya aku mau makan ini aku untuk diriku, kayak beri hadiah gitu untuk diri sendiri biar lebih semangat lagi. Ada nggak kamu kayak gitu? Oke. Mungkin mulai sekarang kamu bisa loh gini. Misalnya, aduh aku kok lagi malas belajar nih. Coba aku belajar, kasih reward, kasih hadiah untuk diri.
Misalnya kamu, oh aku ternyata suka coklat, kamu berikan coklat untuk dirimu untuk biar lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, ada nggak hal lain selain belajar yang kamu rasa itu kurang untuk dirimu? Ada nggak? Misalnya, aduh kok setelah rajin belajar ini aku jadi malas berkegiatan, kayak aku jadi malas keluar rumah. Ada nggak? Ada. Itu mengganggu nggak bagi dirimu? Ganggu. Ganggunya kayak gimana? Malas belajar. Itu bagus sih, maksudnya kamu lebih fokus belajar, tapi kita juga nggak boleh menjauhi teman. Jadi kayak kalau ada teman ngajak, nggak boleh langsung aku nggak mau, aku lagi belajar, boleh kita belajar, tapi usahakan kalau memang itu belum waktu belajar, nggak apa-apa kok kita pergi main dulu sekali gitu. Atau kamu ada nggak masalah lain kecuali belajar? Misalnya masalah aku itu, aku jadi sering nggak ada teman, nggak ada. Berarti hanya malas belajar aja. Oke. Dari belajar itu kamu lebih semangat ya untuk sekolah. Misalnya, karena aku udah rajin belajar, aku jadi semangat untuk pergi sekolah. Nah, oke. Nah, itu ada nggak hal yang ingin kamu ubah lagi nih? Misalnya, kok merasa aku masih kurang nih dalam belajar? Ada nggak? Udah cukup, itu aja. Berarti kamu hanya ingin ubah malas belajarmu, itu aja yang kamu ingin ubah. Berarti cukup dong kalau kamu hanya belajar, menambah giat belajar nih, atau kurangi main game, atau kurangi main sama teman, itu udah cukup. Baik. Nah, kegiatan kamu di sekolah gimana? Oke, kegiatan sama temen itu gimana? Maksudnya kayak sama temen tuh jadi nggak dijauhin nggak gara-gara fokus belajar terus? Misalnya, dia itu jadi rajin belajar nih, jadi malas teman sama dia. Enggak, berarti. Tapi kamu ngajak teman belajar? Aja. Mereka mau nggak? Nggak mau. Berarti kamu selalu belajar sendiri. Oke. Nah, berarti kamu udah berubah nih. Apalagi hal yang ingin kamu lakukan selain berasa malas belajar? Misalnya, setelah rasa malas belajar ini, aku jadi mau lebih giat lagi. Misalnya aku mulai ranking, target rankingku segini, mau nggak? Mau. Oke. Mungkin kita selesaikan di sini konsepnya dulu ya. Nanti di minggu depan lagi kita akan melihat apakah itu sudah berubah betul atau itu berubahnya hanya sesaat. Oke, nanti aku jadi kurang nih main gamenya, aku jadi nggak terlalu banyak main di luar nih sama teman. Nggak ada. Oke, berarti main gamemu tetap terlaksana, maksudnya main game tetap jalan. Tetap. Belajarnya gimana cara ngaturnya? Oke, misalnya waktu jam segini aku belajar, atau jam segini aku lagi main gitu. Udah ada jadwal belajarnya, udah buat. Udah, oke, bagus. Nah, mungkin kesimpulannya itu kamu udah merubah ya, udah bisa mengubah diri. Bagus, itu sangat bagus. Itulah yang tujuan kita melakukan konseling, agar kamu dapat mengubah hal-hal yang menurut kamu itu mengganggu. Kamu udah paham nggak bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Udah paham nggak dengan diri kamu? Oh, ternyata aku ini lebih suka belajar dengan metode ini. Oh, ternyata aku ini lebih suka melakukan hal-hal ini. Udah paham? Udah bisa mengenali diri. Udah baik. Nah,
dari kegiatan yang kemarin kita lakukan, konseling yang kemarin kita lakukan, belajarmu jadi gimana? Di sekolah jadi gimana? Di kelas kamu masih sering nggak main HP? Udah enggak. Berarti udah fokus dengan guru. Oke, bagus. Nah, berarti kesimpulannya kamu udah bisa, udah mampu untuk belajar, udah rajin belajar. Udah. Oke. Nah, selama belajar ini ada nggak kendala yang kamu rasakan? Misalnya, aduh Bu, aku jadi malas, ternyata aku main bosan nih belajar, nggak seasik main game dan main sama teman, ada nggak? Nggak ada. Berarti kamu suka belajar. Atau kamu lebih dijauhi teman nggak? Enggak. Berarti temanmu mendukung kamu belajar lebih bagus. Di sekolah kamu rajin nggak memberikan membantu temanmu dalam belajar? Misalnya ada temanmu yang bertanya, Alfian, ini gimana nih tugas yang ini, kamu paham nggak? Kamu ajarin nggak? Atau kamu nggak paham tapi sebenarnya kamu paham? Ngajarin. Oke, bagus. Di sehari-hari orang tua bagaimana? Wah, Alfian jadi berubah nih, atau bagaimana pandangan orang tua? Sudah bisa mengubah minat belajar kamu nih. Kamu senang nggak dengan hal itu? Senang. Nah, mungkin dari Ibu sedikit ya, ternyata kamu bisa loh mengubah minat belajar kamu itu dari yang awalnya, aduh malas banget nih kalau ngerjain tugas, nantilah di rumah, nantilah di sekolah punya teman, atau lebih asik main game, lebih asik main dengan teman. Ternyata kamu bisa ubah, bagus itu. Nah, menurut Ibu ini adalah pencapaian yang baik, ini adalah hal yang bagus, sehingga kamu lebih dapat mengubah lagi, lebih dapat membuat kamu lebih percaya diri lagi. Itu sangat bagus. Dengan kegiatan ini kamu mampu mengubah kamu dapat mengubah minat belajar kamu yang awalnya malas jadi berubah jadi rajin. Itu menurut Ibu sangat bagus. Nah, Ibu harap ini nggak berjalan hanya selama kita konseling loh. Maksudnya, karena aku udah dikonseling sama Ibu Rita, jadi setelah itu aku nggak mau belajar lagi karena kan konselingnya udah. Kamu nggak boleh gitu ya. Ini harus tetap berjalan sampai nanti kamu selesai dengan sekolahnya. Harus diterapkan itu bahwa belajar itu hal yang menyenangkan. Belajar itu ternyata kalau kita mau itu lebih gampang loh. Misalnya kamu sekarang udah tahu kan bahwa kamu ternyata belajar, aku suka dengan musik. Itu merupakan satu hal yang pencapaian yang kamu dapatkan dari belajar. Pesan Ibu tadi satu, belajar dengan baik, sehingga ilmu itu dapat kamu terapkan, kamu pakai untuk kelanjutan masa depan kamu. Nah, ada nggak hal yang ingin kamu sampaikan atau kesimpulan deh dari hal yang kamu dapatkan? Misalnya, Bu, ternyata setelah melakukan konseling aku jadi lebih paham nih, ternyata aku lebih suka belajar kalau begini. Ada nggak? Nanti, maksudnya kamu lebih suka sambil dengar musik. Oke. Baik, mungkin sampai segitu dulu konseling kita. Mengucapkan terima kasih kepada Alfian karena sudah mau belajar, sudah mau merubah, sudah mau berusaha, sehingga Adik Alfian dapat mengubah dari awalnya malas belajar sampai sekarang sudah mau belajar. Itu merupakan pencapaian besar. Mungkin Ibu berharap tadi itu nggak berhenti sampai di sini dan harus berlanjut. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih ya. Oke. Ada kelas nggak lagi di sini? Nggak ada. Berarti jam kosong. Oke. Mungkin
ya Alfian bisa kembali ke kelas bermain sama teman atau belajar. Oke, terima kasih ya. Audio Jungle.